warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Lubis. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai dan bersama rekan saya yaitu Ahmad Azmi. Kemudian saya dari Sekolah SD Negeri 132415. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Hafifah dan saya adalah guru kelas 5. Nah, pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-supervisi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pipa. Apa kabar Pak Azmi? Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik dan luar biasa. Bagaimana dengan Ibu? Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik-baik saja Pak Azmi. Syukurlah kabar kita dalam keadaan sehat-sehat hari ini ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, Pak Azmi, di sini saya boleh minta waktunya sebentar ya Pak ya? Boleh, Bu. Untuk melakukan percakapan pra-supervisi, di mana nanti kita akan melakukan supervisi akademik yang bertujuannya adalah untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, baik Pak Azmi, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Iya, Bu, boleh, Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Nah, tujuan pembelajaran secara garis besarnya adalah Bu, menggambarkan atau mendeskripsikan pengertian ekosistem, kemudian mengaplikasikan contoh-contohnya di dunia nyata atau di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, sebelum untuk mendeskripsikan ekosistem, terlebih dahulu saya mempunyai tujuan secara spesifik, yaitu yang pertama, mereka peserta didik mengetahui pengertian dan contoh individu, kemudian mengetahui pengertian dan contoh populasi. Yang ketiga, mengetahui pengertian dan contoh komunitas, mengetahui pengertian abiotik dan biotik, serta dan contohnya. Nah, setelah kita mengenalkan pengertian contoh itu, maka itulah yang dikatakan mendeskripsikan ekosistem dan contohnya di lingkungan sekitar seperti itu. Baik, berarti tujuan pembelajaran Bapak yaitu tentang siswa itu dapat mendeskripsikan ya Pak, Iya. tentang ekosistem dan beserta contohnya dalam kehidupannya sehari-hari ya Pak ya. Iya. Nah, baiklah selanjutnya Pak Azmi, bagaimana area pengembangan yang akan Bapak capai dalam pembelajaran ini? Nah, untuk area pengembangan di dalam lingkungan kelas tentu adalah hal yang utama bagi saya itu adalah student center. Artinya pusat perhatian itu adalah murid yang sebagai pusat perhatian gitu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator atau memenuhi kebutuhan belajar dan gaya belajar mereka seperti itu. Jadi di dalam area itu agar terlihat menarik, ya kan? Kemudian agar dia bisa menjadi peserta didik ini menjadi lebih tertarik dan suka terhadap pembelajaran IPA tadi dan materi yang telah saya ajarkan seperti itu. Baik Pak Azmi, berarti Pak Azmi ingin mengembangkan pembelajaran mengenai pembelajaran IPAS ini ya Pak, agar semakin menarik dan antusias ya muridnya, agar proses pembelajaran lebih baik lagi ya Pak ya. Iya Bu. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya itu, yaitu seperti menggunakan metode-metode, strategi-strategi ataupun teknik pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Nah, untuk sebelum kita mengenal metode ataupun teknik, nah dari awal saya sudah menyiapkan yang namanya itu persiapan secara tertulis, yaitu berbentuk modul, ya kan, perangkat ajar kita. Nah, di dalam modul itu saya merancang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tujuannya agar kebutuhan gaya belajar peserta didik itu terpenuhi.
Kemudian saya integrasikan kepada KSE, sosial emosional. Setelah saya integrasikan keduanya itu, maka saya akan menerapkan metode diferensiasi, kemudian integrasikan KSE. Setelah itu pembelajaran ini saya terapkan. Sebelum melakukan pembelajaran, saya itu sudah melakukan namanya observasi awal. Nah, observasi awal ini adalah untuk menyesuaikan kapasitas gaya belajar dan kapasitas penilaian untuk saat pembelajaran seperti itu. Itu namanya tes observasi di awal. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, di sini saya lihat persiapan yang sudah Bapak buat itu sudah matang sekali ya Pak ya. Iya, Nah, Bapak sudah mempersiapkan metodenya, yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, berintegrasikan KSE ya Pak ya. Iya. Dan sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajarannya, instrumennya, dan modul pembelajarannya ya Pak. Nah, baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Nah, kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Bapak berikan kepada murid di dalam kelas nanti, Pak? Oke, untuk media, saya akan menyiapkan media PowerPoint. Nah, setelah saya menyiapkan media PowerPoint ini, saya akan memberikan bentuk visual, gambar-gambar yang dimana gaya belajar mereka itu yang memenuhi untuk gaya belajar gambar gitu. Kemudian setelah saya buat infocode, maka saya akan memenuhi kebutuhan gaya belajar itu dengan perangkat elektronik seperti Chromebook untuk mereka sajikan menggunakan teknologi melihat media. Jadi mereka bisa melalui audio juga seperti itu. Nah, setelah itu saya melengkapi untuk pembelajaran prosesnya itu sempurna dengan penunjang lembar kerja peserta didik LKPD seperti itu. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Bapak sudah menyiapkan media pembelajarannya itu seperti menggunakan LKPD ya Pak ya, agar pembelajaran lebih efektif ya Pak ya, agar siswa itu tidak monoton gitu ya Pak ya. Luar biasa ya Pak persiapannya. Nah Pak Azmi, kira-kira dari perbincangan kita ini apa yang bisa Bapak dapatkan ya? Yang saya dapatkan berharapnya dengan wawancara sebelum ini, saya merasa akan adanya perkembangan dan pencapaian yang akan lebih banyak lagi. Kemudian dengan percakapan ini saya mendapatkan solusi yang terpenting ya, solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini dalam memberikan pembelajaran di kelas. Baik Pak Azmi, kira-kira hari apa kita akan melakukan observasinya nanti Pak? Observasinya dilakukan di hari Kamis, ketepatan tanggal 10. Kemudian pembelajaran yang kedua yaitu di jam 8.35 Bu, di kelas saya, kelas 5. Baik Pak, berarti di kelas 5 ya Pak ya? Iya, Bu. Dan di jam kedua pada hari Kamis ya Pak? Iya, Bu. Baik Pak Azmi, terima kasih atas partisipasinya hari ini ya Pak dalam percakapan pra-observasi. Selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali untuk berdiskusi setelah observasi, yaitu untuk melakukan percakapan lagi dalam rangka pasca observasi ya Pak ya. Iya Bu. Nah untuk itu terima kasih banyak ya Pak ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum itu saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita mencari keberkahan dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membaca doa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai.
Oke. Siapa ini yang tidak hadir? Si Jura tidak hadir. Pak Rizie tidak hadir. Apa kabar si Jura? Ada yang tahu? Masih datang. Mungkin dia hari ini sakit. Kita berdoa agar dia cepat sembuh ya. Ya, begitu juga yang Pak Rizie. Oke. Coba kalian buka halaman IPA. Ya, di bab 3 tentang ekosistem. Coba kalian buka bab 3 tentang ekosistem. Ya, sebelum kita belajar ekosistem, saya akan mengenalkan terlebih dahulu ya. Oke, pengenalan ekosistem di bab 3 ya. Coba lihat dulu. Bab 2, ya bab 2. Perhatikan bab 2. Halaman 40. Sudah dibuka bukunya? Oke. Sebelum itu kalian harus mengetahui dulu ya apa tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita harus mengetahui pengertian individu. Kemudian kita juga mengetahui contoh individu, populasi, komunitas, ekosistem, biotik dan abiotik. Ya, kemudian apa lagi? Nah, kedua tujuan ini yang pertama adalah mengetahui pengertian ekosistem dari individu, populasi, komunitas, abiotik dan biotik. Kemudian tujuan yang kedua, kita mengetahui contoh individu, mengetahui contoh populasi, mengetahui contoh komunitas, dan kemudian mengetahui contoh abiotik dan biotik. Dan dalam satu sistem itu dinamakan ekosistem. Ya. Oke. Kemudian apa itu individu? Ya, individu adalah satu makhluk hidup. Ya, kalau kalian lihat gambar individu mana dia? Ini individu, satu makhluk satu makhluk hidup dikatakan individu. Asalkan nampak nanti di alam satu makhluk hidup maka dikatakan individu. Ya. Kalau kita buat yang modelnya pohon juga ya, ini enggak yang katanya dua ya. Kemudian ada juga lagi ini contoh individu. Perhatikan. Siapa ada di sini? Manusia ya individu? Ya. Oke, kita masuk untuk pengertian populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu yang satu jenis. Jadi individu itu yang sejenis dikumpulkan, itulah dinamakan populasi. Individunya yang satu jenis dikumpulkan di satu tempat, itulah dikatakan populasi. Ya. Jika kalian dari gambar itu, apa yang kalian lihat populasi? Dikumpulkan dia individu dijadikan populasi. Kemudian individu jadilah populasi. Individu jadilah populasi. Beberapa individu yang satu jenis itu dikatakan populasi. Jangan itu, maka kita buat namanya populasi ikan, populasi pohon, populasi burung elang, gitu ya. Selanjutnya kita belajar komunitas, ya. Nah ini juga contoh populasinya ya. Kita belajar komunitas, ya. Komunitas itu adalah kumpulan beberapa populasi. Jadi dia satu populasi, ada beragam populasi, itulah dikatakan komunitas. Ada beragam populasi, itu dikatakan komunitas. Nah dari gambar itu ya, itu ada populasi kupu-kupu, ya. Nah ada juga populasi. Nah digabungkan lewat dari dua populasi, lewat dari satu populasi,
Nah, itulah dinamakan komunitas. Sebenarnya di sini ada pohon pinus ini, nggak nampak di layar. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan di contoh ini dia, contoh komunitas. Populasi kunang-kunang. Ada beberapa jenis populasi atau ada dia lebih dari satu populasi di satu tempat, maka dikatakan komunitas. Begitu ya. Selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem itu kumpulan dari individu, ada juga populasi, komunitas, abiotik. Nah, untuk sebelum kalian mengenal abiotik dan biotik, maka kita perhatikan dulu ke depan ya. Kita cepatkan dulu apa itu abiotik, apa itu biotik. Nah, abiotik itu adalah biotik itu hidup karena ada kata A, maka ditambah tidak hidup berarti mati. Nah, kalian lihat di gambar ini mana dia yang tidak hidup? Batu air. Tanah. Awan. Udara ada ya? Ada. Ya. Nah, itu adalah abiotik. Nah, selanjutnya biotik. Ini contoh abiotik apa lagi yang kamu temukan? Ayo. Kayu. Elang abiotik. Nah, ini biotik. Apa itu biotik? Biotik adalah yang setiap yang hidup dinamakan biotik. Nah, kita ini biotik enggak? Karena kita hidup. Jadi abiotik tidak hidup, biotik hidup. Jadi kalau biotik itu dari gambar. Nih. Manusia. Ini biotik. Ini biotik atau abiotik? Domba. Bebek. Sapi. Nah, saya ulangi. Kalau kumpulan yang sedikit dinamakan apa? Populasi. Ada ini satu. Individu. Nah, dikasih nama dong. Individu sapi, individu domba, individu kambing. Ini sama ini sama enggak? Tidak. Individu kuda. Kalau saya mikir sama. Tidak. Ini beda. Beda. Nah, kalau sama dia katakan populasi. Kalau Individu berbeda, kuda. katakan. Oke, kalian lagi contoh. Biotik. Ini mana dia biotik? Ini biotik. Apa ini? Ini oke. Sudah tahu kita pengertian individu, contoh individu, kemudian kita sudah mengetahui populasi, contoh populasi, kita sudah mengetahui contoh komunitas, pengertian komunitas, kemudian kita sudah tahu apa itu abiotik, ya kan? Artinya, contohnya, kemudian kita sudah tahu biotik, artinya, contohnya. Nah, sekarang untuk pendalaman, Bapak ada punya LKPD, ya? Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik. Tujuannya kalian itu pendalaman. Pengetahuan kalian boleh berkolaborasi, ya.
Gantikan aku. LKPD itu adalah diisi dengan bekerja sama. Kita harus berkolaborasi, artinya saling membantu. Nah, dibantu dengan ada buku, ya, ada buku cetaknya kan. Kemudian nanti akan saya paparkan juga. Perhatikan nanti di sini. Ya, untuk bentar ya. Kita lihat dulu. Yang gambar LKPD ini, Bapak mau menampilkan LKPD ini. Ada bacaannya, lembar kerja peserta didik memasangkan gambar. Ya, jadi kita itu hanya memasangkan gambar. Kira-kira individu kemana dari contoh gambar tersebut? Ya, kemudian baru ada di sini ini adalah pengertiannya. Jadi kan setelah kamu melihat gambar, berikanlah pengertiannya. Kemudian setelah itu yang ini kita mau menentukan apa yang ada di sini di gambar. Apa yang ada di gambar? Mana dia individu, mana dia populasi, mana dia komunitas, mana dia biotik, abiotik, ya. Oke, boleh dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh angkat tangan, ya. Setelah kalian nanti buat di LKPD ini, boleh ditulis di buku tulisnya biar ada per 3 ya. Jadi kan nanti kumpulkan sama bapak nanti. Kita lihat ya. Kita iya. Tambahnya dia, tambahnya dia. Dicek dulu, lagi mana tahunnya? Tidak tahu. Ya. Karena pembelajarannya sudah untuk saatnya sudah selesai dicuci, maka kita harus presentasi ke depan, ya, atau maju ke depan untuk dipaparkan. Jadi kita mengetahui sampai batas mana kemampuan kelompoknya. Jadi kalau begitu saya tunjuk saja kelompok yang maju ke depan adalah kelompok kedua. Tentang kedua dulu. Ayo maju. Maju itu adalah tentang gambar yang bagian ketiga. Ini dia, coba lihat gambar bagian ketiga ya. Saya tampilkan dulu.
Lebih nampak? Oke. Coba bacakan, boleh bacakan ya. Oke, perhatikan. Individu kelinci katanya. Ya, individu kelinci ya. Lanjut. Bangau. Ya, boleh ditunjukkan kawannya. Ayo, mungkin dia bisa menjelaskan, dia membacakan, tahu juga video. Cepat, Nadira, kapan? Nadira aja, Nadira. Ayo, tunjukkan mana dia yang bacanya. Bacaan di apa dia? Ada ular. Oh iya. Kelinci, mana kelinci? Iya. Bangau. Iya. Iya. Lumba yang mana? Yang ini ya? Iya. Ini kan? Ya, terus apa lagi? Beruang. Ruta. Ada yang lupa ruta? Iya. Kemudian gelang. Oke, coba yang populasi. Siapa yang mau mencoba mengganti yang populasi? Ayo, gantian. Ya, awak sini. Populasi mana dia? Perhatikan. Ada yang populasi. Mana dia gambarnya? Perhatikan temannya. Ya, populasi pohon ya. Rumput. Oke. Terus. Oke, yang komunitas. Komunitasnya apa? Coba gantian dulu. Dengan dua. Yang mana dia? Jadi kumpulan beberapa populasi disebut komunitas. Ya, mana dia? Ya, kumpulan populasi pohon dengan rumput dikatakan komunitas. Katakan mereka dulu. Ya. Nah, itu yang menjelaskan. Setelah dari sini, ya kan? Boleh dulu, silakan. Terima kasih. Kiranya untuk presentasi kelompok 2 itu adalah sebagian yang terakhir ya. Maka sebelum kita menutup pembelajaran kita ice breaking dulu. Ya, kita cek dengan tepuk tangan. Tepuk semangat ya. Gimana dia ice breakingnya? Iya, oke kita coba. Tepuk semangat. Kalau bisa sampai melompat ya. Coba lagi. 1, 2, 3. Terima kasih pembelajaran hari ini. Nanti ada di situ bukunya paling belakang latihan, kerjakan di rumah untuk pendalaman materi tentang pengertian individu, populasi, komunitas, ekosistem. Kemudian di situ juga nanti kalau ada kendala boleh hubungi saya melalui via WA gitu ya. Jadi kita tetap ada kolaborasi walaupun kita di luar ya, di luar jam pembelajaran. Nah, mulai dari itu saya tutup saja pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, saya simpulkan terlebih dahulu. Saya ulangi kembali bahwa individu, populasi, komunitas, abiotik dan biotik itulah yang dinamakan ekosistem. Jadi dari kumpulan semuanya itu dikatakan ekosistem. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai tentang ekosistem. Maka dari itu saya akhiri saja dengan
mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Lubis. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai. Nah, saya bersama rekan saya yaitu Ahmad Azmi. Nah, Pak Azmi merupakan guru kelas 5 di SD Negeri 132415 Kota Tanjung Balai. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pelaksanaan supervisi akademik pada tahapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Pak Azmi. Pagi juga, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik, Pak. Nah, baik, Pak. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas ya, Pak ya? Ya, Bu. Nah, dan pada pagi hari ini saya minta waktunya sebentar ya, Pak ya, Boleh, Bu. untuk berbincang kembali terkait dengan observasi kelas yang sudah kita lanjutkan. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk merefleksi proses kegiatan observasi yang kemarin sudah kita lakukan dan laksanakan. Baik, Pak Azmi, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak ya. Boleh, Bu. Pertama, bagaimana nih perasaan Pak Azmi pada saat pelaksanaan observasi di kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Terkait perasaan yang saya rasakan waktu kemarin pelaksanaan observasi, alhamdulillah saya merasa senang tentunya, ya kan. Kemudian saya merasa pembelajaran saya itu dilaksanakan ada terkesan yang berbeda dari hal sebelumnya waktu saya mengajar. Kemudian hal yang terpenting dari situ adalah saya melihat adanya antusias peserta didik saat pembelajaran itu sungguh sangat drastis meningkat seperti itu. Alhamdulillah berarti ya, Pak, kemarin proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Dan saya juga sudah melihat prosesnya memang berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah Bapak siapkan sebelumnya. Baik, Pak Azmi, bisa ceritakan kembali mengenai area pengembangan potensi atau tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin, Pak? Terkait area dan tahapan, nah areanya itu yang pertama langkah-langkahnya itu ya kan, saya itu mengobservasi awal, kemudian saya dapat diagnosa, maka saya memakai model pembelajaran diferensiasi. Kemudian setelah itu saya melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya anak dan peserta didik, di mana di situ terlihat antusiasnya yang berbeda, artinya peningkatan seperti itu. Kemudian keaktifannya tentu juga telah kita ketemukan. Alhamdulillah dari langkah kemudian asesmen awal, kemudian pembelajarannya, kemudian saya di situ mengintegrasikan KSE, ya kan? Jadi ada kita belajar, kita kaitkan juga dengan emosional anak seperti itu. Tujuan apa? Agar pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Untuk mendorongnya itu saya mengembangkan dengan LKPD seperti itu. Jadi LKPD itu sudah terlihat bahwa mereka itu dapat mendeskripsikan pembelajaran materi saya waktu itu, pembelajaran materi tentang ekosistem. Jadi mereka udah mulai tergambarkan nih pengertiannya dan contoh-contoh ekosistem tersebut. Luar biasa sekali ya, Pak Azmi ya. Nah, kemarin sudah benar-benar menerapkan apa yang akan Bapak persiapkan dari awal pada saat dan sebelum observasi kelas. Kemudian Bapak Azmi juga sudah melaksanakan tahapan-tahapannya dengan baik dari mulai pembelajaran, dan Pak Azmi juga
sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi berintegrasikan KSE yang meningkatkan minat peserta didik sehingga mereka lebih antusias ya Pak ya. Dan Pak Azmi juga menyelingi dengan kegiatan ice breaking dan saya lihat itu sangat menarik sekali. Apalagi materi yang Bapak bawakan itu sangat menarik ya Pak ya, sehingga murid sangat antusias dan penasaran begitu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Azmi nih, bagaimana ketercapaian area pengembangan kompetensi peserta didik? Apakah sudah tercapai? Jika sudah tercapai kompetensi-kompetensi peserta didik, apakah sudah tercapai itu Pak? Kalau dikategorikan tercapai, saya yang menilai tercapai seperti itu kan. Karena alhamdulillah sudah ada nampak keberhasilan secara individu, keberhasilan secara klasikal. Individunya apa? Dilihat dari tesnya gitu kan, diagnostiknya, kemudian pengembangan dari tes diagnostik ke tes formatifnya, kan ada peningkatan dari secara individunya. Maka kalau individu-individunya sudah terpenuhi, maka kita dapat mengkalkulasikan secara klasikal, oh ternyata pembelajaran saya berhasil tercapai. Meskipun ketercapaian itu kan saya kotakkan 70% misalnya gitu, dan saya sudah mendapatkan di atas 70% itu, seperti itu. Baik, tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Pak ya? Ya, saya rasa tercapai. Murid juga sudah dapat mendeskripsikan bagian-bagian dari ekosistem tersebut. Nah, kemudian Pak Azmi ada lagi nih yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kemarin waktu pelaksanaan KBM itu apakah ada kendala-kendala yang Bapak dapatkan? Jika ada kendala-kendala seperti apa itu Pak ya? Terkait segala sesuatu hal itu tentu ada kendala. Dan namun sebelum ada kendala itu saya itu mempunyai target dulu ya kan. Saya targetnya itu ingin 100%. Namun tidak bisa dipungkiri proses pembelajaran itu tentu ada satu anak dua anak yang tidak sesuai yang kita harapkan, ya kan. Tapi itu tidak jadi permasalahan bagi saya. Yang penting itu sudah namanya tingkat keberhasilan di atas 70% seperti itu. Jadi kalau saya kalkulasikan itu terkait kendala itu dua anak itu, saya bisa melakukan hal yang remedial atau sekembang yang lainnya. Jadi tidak berpengaruh lah terhadap persentase di kelas seperti itu. 95, 98 itu udah rentang dia seperti itu. Nah Pak Azmi, kira-kira dari kendala tersebut langkah-langkah seperti apa yang akan Bapak rencanakan untuk mengatasi murid yang kurang antusias tersebut agar bisa aktif dalam pembelajaran selanjutnya? Saya menganggap pembelajaran ini seutuhnya itu kategorinya itu tidak 100%, tapi kendalanya itu kedepannya mungkin saya secara pribadi nih untuk mengkonsep ulang, kemudian strateginya itu yang dari kelemahan-kelemahan itu saya kembangkan lagi. Tentunya pembelajaran itu tidak terlepas dari hal yang menyenangkan gitu. Karena proses pembelajaran ini kalau tidak menyenangkan, kalau tidak ada humornya, pembelajaran nggak akan masuk gitu. Jadi dengan adanya menyenangkan, pembelajaran menarik, jadi pusat perhatian peserta didik ini lebih bersemangat dan terlihat aktif. Sehingga timbullah antusias dalam pembelajaran berikutnya. Jadi saya akan perbaiki belakangnya. Baik, artinya nanti murid menjadi subjek pembelajaran ya Pak ya. Luar biasa sekali ya Pak. Kira-kira Pak, kapan rencana tindak lanjut ini akan Bapak lakukan atau mulai diterapkan Pak? Karena proses minggu ini masih dalam ujian MID, kemungkinan minggu depan saya akan laksanakan. Setelah ujian MID, saya akan laksanakan untuk tindak lanjut rencana pembelajaran dari koreksi-koreksi hari ini. Seperti itu. Berarti kita akan mulai melakukan rencana aksi ini setelah ujian mid semester ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, semoga nanti rencananya terrealisasikan sesuai dengan harapannya Pak ya, agar kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berpusat pada peserta didik nantinya. Baiklah Pak Azmi, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya Pak Azmi ya. Iya, Bu.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Azmi dan Ibu Hafifah yang telah melaksanakan coaching supervisi akademik tentang observasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Dari percakapan yang Bapak Ibu lakukan, Ibu Hafifah sebagai coach dan Pak Azmi sebagai coaching, apa-apa yang sudah kita pelajari tentang coaching supervisi akademik itu sudah terlihat di sana. Mulai dari alur ceritanya, Ibu tadi sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian bagaimana mengidentifikasinya, kemudian tanggung jawabnya sudah muncul, itu semua sudah terlihat. Kemudian ketika melakukan coaching tadi, saya seru ingatnya, senang saya karena orang Bu Hafifah sebagai coach dan Pak Azmi sebagai coach itu sudah present, sudah masing-masing fokus gitu terhadap materi masalah yang Bapak Ibu hadapi. Kemudian tadi saya juga mendengar Bu Hafifah ketika memberikan pertanyaan itu masing-masing pertanyaan terbuka. Jadi mengajak Pak Azmi menjawabnya dengan dia tidak hanya menjawab ya atau tidak, tetapi Pak Azmi mampu menceritakan kendala-kendala, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Itu sudah oke sekali dan sudah sangat bagus, sudah memenuhi kriteria dalam percakapan coaching tersebut. Kemudian juga tadi sudah present area pengembangan juga tadi buku coachnya mempertanyakan tentang area pengembangan yang hari itu mungkin sudah direncanakan pada saat percakapan pra dan pada saat pelaksanaan sudah tercapai, sehingga tadi ketika dipertanyakan di percakapan pasca observasi ini Pak Azmi juga sudah memahami dan sudah mengetahui area pengembangannya sudah juga tercapai. Jadi saat ini saya rasa percakapan coaching antara Bu Hafifah sama Pak Azmi, coachnya Bu Hafifah, coachingnya Pak Azmi itu sudah sangat-sangat baik sekali. Terima kasih untuk Bu Hafifah dan Pak Azmi. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya dapat menginspirasi yang lain, sehingga pembelajaran Bapak Ibu itu lebih menarik dan sesuai dengan tindak lanjut yang Bapak sebutkan tadi. Terima kasih ya Bapak Ibu, lanjutkan ke kegiatan yang lebih baik lagi, sudah mantap. Baik Bu, terima kasih banyak atas saran dan masukannya ya Bu. Kita akhiri untuk percakapan pasca observasi coaching supervisi akademik hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.